Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina sayyidana wa habibana Muhammadan an-nural mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad alladzi ja'ana bi aqwamid din wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wattabi'in at-tabi'in wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang perjalanan hidup Rasulullah. Qala al-musannif al-ustadz Umar Abdul Jabbar rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ad-da'watu sirran, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirran lamma nazala alaihi ya ayyuhal muddatsir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi setelah turun ayat ya ayyuhal muddatsir. Jadi metode dakwah Nabi Muhammad itu yang pertama secara sembunyi-sembunyi, ya, tidak terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi dari orang ke orang, dari rumah ke rumah, secara diam-diam. Setelah turun ayat yang kedua yaitu ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andir, bangunlah maka berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nah, setelah ayat ini turun, Rasulullah mulai berdakwah secara diam-diam. Fada'a ahla baitihi wa man yathiqu bihi min asdiqaihi alladhina ya'taqiduna sidqahu. Maka Rasulullah mulai mengajak keluarganya, ya, istrinya, kemudian yang serumah dengan beliau dulu, ya, Sidina Ali. Maka Rasulullah mulai mengajak keluarganya dan orang-orang yang dipercaya oleh Rasulullah, yaitu teman-temannya, ya, Sidina Abu Bakar, teman beliau, yaitu orang-orang yang meyakini kebenaran Rasulullah. Wada'ahum ila ibadatillahi wahdah. Dan Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menyembah Allah satu-satunya, ya. Jadi Nabi Muhammad ini mengajak menyembah Allah satu-satunya, jangan menyembah yang lain. Warra'fati binnas, dan kasih sayang kepada masyarakat, ya. Jadi ajaran Rasulullah itu kasih sayang kepada masyarakat. Maka ini penting untuk anak pondok kelak kalau sudah berdakwah itu di hati harus ingat, berdakwah ini karena sayang kepada masyarakat. Kita ini ingin menyelamatkan masyarakat. Wal ittihad, dan persatuan, ya. Jadi ajaran Rasulullah itu memersatukan. Maka kemarin telah diceritakan bagaimana orang Arab sebelum datangnya Rasulullah, ya, itu berpecah belah, selalu bertengkar. Masalah remeh saja dibuat permusuhan. Wa tarkil harbi, dan meninggalkan peperangan, ya. Meninggalkan peperangan.
Sebelumnya ya perang terus. Sebelum Rasulullah diutus itu berperang terus. Wa qad bada'a bid-da'wa sirran khaufan min mufaja'atin nas bi amrin lam ya'rifu wa lam yasma'u bih. Dan Rasulullah memulai dakwah dengan diam-diam ini kenapa? Kok tidak langsung terang-terangan di halayak umum? Kok sembunyi-sembunyi? Takut manusia itu kaget. Ya. Takut manusia kaget dengan sesuatu yang tidak pernah mereka kenal dan tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Ya. Karena sebelumnya mereka tahunya Tuhannya itu berhala. Ya. Tuhan itu patung-patung itu. Maka Rasulullah dakwanya pertama secara diam-diam. Takut manusia kaget. Nanti kalau kaget ya itu bukan menerima malah memusuhi Rasulullah. Ini saja pakai metode ini banyak yang memusuhi Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Awalul mu'minin, orang-orang mukmin yang pertama ya. Jadi dicatat di dalam sejarah siapa yang pertama orang yang beriman kepada Rasulullah. Ini adalah as-sabiqun al-awwalun ya. Orang-orang pertama yang beriman kepada Rasulullah. Awwalu man amana bihi minan nisa Khadijah. Orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah dari kalangan wanita, dari kalangan perempuan adalah Siti Khadijah. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi lima dhakara laha min al-alamati allati lima dhahara laha min al-alamati dallati ala nubuwwatihi mundu safaratihi ma'a khadimiha Maisarah. Siti Khadijah ini telah lama meyakini kebenaran bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Terutama semenjak tanda-tanda kenabian itu semenjak Rasulullah pergi ke kota Sam kedua kali bersama Maisarah. Ya, jadi Maisarah yang mendampingi Rasulullah ke Sam itu melihat banyak keajaiban-keajaiban. Bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Contohnya ya awan itu selalu mengikuti kanjeng Nabi. Kemudian pohon-pohon ini mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Kemudian sifatnya yang baik, kejujurannya. Ini Siti Khadijah semakin mantap. Ketika tanya, Maisarah gimana Maisarah? Ceritanya kamu yang kesam. Aduh, Khadijah, Muhammad ini kayaknya bukan orang biasa. Kenapa? Banyak kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Siti Khadijah sudah semakin kagum ya. Sebelum menikah dengan beliau Siti Khadijah semakin kagum. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan Khadijah, mulai saat ini aku telah diangkat sebagai utusan Allah. Langsung Siti Khadijah beriman. Maka kalau ditanya siapa perempuan yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad adalah Siti Khadijah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan dari kalangan orang laki-laki yang beriman pertama kali kepada Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana sadiquhu qabla ba'sihi. Sayyidina Abu Bakar ini adalah sahabatnya Rasulullah, teman akrabnya Rasulullah mulai sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi ya. Walam ya'had alaihi kadiban. Dan Sayyidina Abu Bakar tahu Rasulullah ini tidak pernah satu kali berdusta ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini adalah sahabat dekat Rasulullah mulai sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi. Dan Sayyidina Abu Bakar tahu kalau Muhammad ini sahabatnya ini belum pernah sama sekali berbohong ya atau mempunyai sifat-sifat yang jelek. Maka ketika Rasulullah mengatakan Abu Bakar aku telah diutus oleh Allah. Saudara Abu Bakar lah yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa Zaid bin Harithah dan Zaid bin Harithah. Wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Zaid bin Harithah ini adalah budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'a'taqahu, maka oleh Rasulullah dibebaskan, ya. Jadi dari kalangan laki-laki merdeka Sayyidina Abu Bakar, sedangkan dari laki-laki kalangan budak itu Zaid bin Harithah yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad. Wa awwalu man amana minas sibyan Ali bin Abi Thalib wa kana rabibar Rasul. Sedangkan dari kalangan anak-anak, ya, dari kalangan anak-anak, ya, masih anak-anak, itu yang beriman pertama kali adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini adalah Rabibar Rasul, misanannya atau sepupunya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dari kalangan anak-anak ini adalah Sayyidina Ali. Dan akhirnya nanti menjadi mantunya Rasulullah. Wa qad da'a Abu Bakar ma yuhibbuhu wa yuhibbunahu. Dan Sayyidina Abu Bakar itu mengajak orang yang dicintai oleh Abu Bakar dan orang-orang yang mencintai Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini setelah masuk Islam, beliau juga mengajak teman-temannya, kenalan-kenalannya, ya. Secara diam-diam juga. Fa'ajabahu jam'un kasir, maka setelah diajak oleh Sayyidina Abu Bakar, banyak yang masuk Islam, ya. Jadi teman-temannya Sayyidina Abu Bakar, family-familinya, terutama keluarganya Sayyidina Abu Bakar, ini banyak, jam'un kasir, ya. Banyak yang masuk Islam. Minhum Utsman bin Affan, di antaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan, ya, yang nanti juga akan menjadi menantunya Rasulullah. Salithul khulafa'ur rasyidin, khulafa'ur rasyidin yang ketiga. Ya, jadi khulafa'ur rasyidin ada 4. Sayyidina Abu Bakar, ya, nanti oleh Allah akan diperintahkan Rasulullah untuk menikahi putrinya, yaitu Siti Aisyah. Kemudian Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga nanti akan menjadi mertua Rasulullah. Karena Rasulullah menikah dengan Siti Hafsah, ya. Kemudian yang ketiga Sayyidina Utsman yang juga menjadi menantunya Rasulullah, ya. Kemudian Sayyidina Ali. Ini juga menjadi mantu Rasulullah menikah dengan Siti Fatimah. Wa Zubair ibnul Awam, dan dari kalangan anak-anak yang masuk Islam adalah Zubair bin Awam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengkaji, mempelajari sejarah para sahabat ini, wabil khusus sejarah Nabi Muhammad, kita mendapatkan syafaat beliau-beliau kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali mubtahami.